Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat 28 Oktober bertepatan dengan hari kita akan diskusi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini di kelas 10 PPLG 2. Ya, kita mulai dari kelompok 1 membahas apa? Pelanggaran yang sering terjadi di sekolah. Oke, pelanggaran yang sering terjadi di sekolah. Yang lain simak ya. Silakan mulai. Siapa dulu? Ya. Pertama ada UAN. Itu apa saja pelanggaran yang sering terjadi di sekolah? Menurut kami, pelanggaran yang terjadi di sekolah diantaranya adalah memakai aksesoris yang berlebihan seperti gelang, memakai make up secara berlebihan, atribut sekolah yang tidak lengkap, melakukan bullying di sekolah, berkelahi antara teman, merokok di lingkungan sekolah, pacaran di luar batas, ikut geng dengan kegiatan negatif, membuat izin palsu, dan bolos. Adalah memberikan pendidikan agama sebanyak mungkin atau lebih ke adab ya atau tata tertib itu, memberikan contoh figur. Oke, semuanya sudah dengar tadi ada pelanggaran apa saja? Dengar ya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Lu ngacung? Oh enggak. Kirain ngacung. Mana? Yang ngacung tadi? Panji ngacung? Oke. Tadi kan sebetulnya yang harusnya dibahas itu pelanggaran yang sering dilakukan. Apakah itu sering dilakukan oleh siswa? Sering. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Ada nggak? Mau bertanya? Silakan. Tentang pelanggaran yang sering terjadi di sekolah. Oke, kalau bingung coba bacakan satu persatu pelan-pelan. Tadi jenis pelanggarannya apa aja? Takutnya lupa, tidak terdengar. Pertama tuh memakai aksesoris yang berlebihan seperti perhiasan atau gelang yang lain-lain. Terus yang kedua memakai make up secara berlebihan. Yang ketiga atribut sekolah yang tidak lengkap. Yang keempat melakukan bullying secara verbal maupun fisik. Yang kelima berkelahi. Yang keenam merokok di dalam WC atau dimanapun tempat bersembunyi di daerah sekolah. Yang ke-7 pacaran di luar batas saat tidak ada guru. Yang ke-8 mengikuti geng dengan kegiatan negatif. Yang ke-9 membuat izin palsu padahal sebenarnya tidak ada izin. Yang ke-berapa? Terus yang terakhir ada bolos. Oke, itu kalian tadi sudah mendengar apa-apa saja yang diungkapkan oleh kelompok pertama mengenai pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah ini. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Oh, siapa namanya? Shirley, mau bertanya apa? Kenapa kalau misalkan kita pakai aksesoris, misalkan ya kayak gelang gitu, apa namanya teh? Maksudnya teh kenapa nggak boleh, kan kayak agak jam pelajaran gitu. Silakan jawab. Ya
Kenapa tidak boleh memakai aksesoris seperti gelang dan sebagainya, padahal itu kan di luar jam gitu ya? Mungkin pihak pihak sekolah memang tidak memperbolehkan memakai aksesoris seperti itu, soalnya ada beberapa kasus teman saya gelangnya disita gitu oleh pihak siswaan. Disita. Juga mungkin kenapa kan tidak terkait dengan pembelajaran, soalnya kan sudah dibuat peraturan, jadi ini sudah terkait dengan disiplin dengan aturan sekolah. Bagaimana Shirley, sudah cukup terjawab? Yang lain ada yang anggota kelompok ini ada yang mau bantu jawab? Ada? Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Ada? Atau ada yang justru tidak setuju? Kenapa sih pemakaian aksesoris itu dilarang? Mau menambahkan? Atau mau bertanya lagi? Sebutkan nama yang keras. Nama saya Zakia. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya pelanggaran aturan di sekolah? Penyebab terjadinya pelanggaran di sekolah apa? Karena kurangnya kesadaran dalam mengikuti peraturan di sekolah dan para siswa tidak disiplin atas peraturan dan kurangnya ketaatan pada aturan. Jadi mau kerap serangan. Mau karep serangan. Oh, menambahkan. Siapa namanya? Salsabila Khoirul. Sabila. Apakah pelanggaran itu di sekolah kita sering terjadi? Ya, lumayan sering. Saya Tadi yang Zakia sudah cukup terjawab. Puas. Kirain mau bertanya, mau ke air. Mau pipis. Oke, mau bertanya. Siapa namanya? Revan mau bertanya. Apakah sanksi yang pantas didapatkan untuk siswa yang melakukan hal seperti tadi? Sanksinya Kalau untuk sanksi kami kurang tahu, tapi sepertinya kalau sanksi terberat diberikan SP surat peringatan oleh pihak KPK. begitu. Nama? Perkenalkan, nama saya Farul Akmal Mauludi dari kelas 10 PPLG 2. Yang kelas Saya Farul Akmal Mauludi dari kelas 10 PPLG 2. Saya ingin bertanya, kenapa setiap sekolah suka membuat aturan nggak boleh rambut panjang? Oke. Nggak boleh rambut panjang, padahal rambut panjang itu tidak menghalangi buat belajar. Kenapa gitu? Kenapa setiap sekolah itu ada larangan rambut gondrong? Padahal rambut gondrong itu nggak berpengaruh terhadap misalkan prestasi. Kenapa? Why? Why, gitu ya. Kenapa ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kelompok ini bisa jawab nggak? Oke, boleh dibantu atau mau menjawab dulu? Boleh dibantu? Boleh. Sebutkan nama. Ya, nama saya Roy Renaldi Julian dari 10 PPLG 2. Menurut saya, kenapa sih rambut panjang itu gak boleh? Karena menurut saya itu untuk melatih kedisiplinan kita sejak dini. Ya, segitu saja dari saya. Ada tambahan dari saya. Kalau itu memang membuat kedisiplinan dari kecil nih, kenapa orang luar negeri itu rambut panjang dari kecil sampai dewasa juga tetap sekolah gitu? Kenapa harus di Indo doang yang rambutnya harus rapi? Kebijakan setiap negara mungkin berbeda-beda ya. Ya, perhatikan, ini agak seru nih. So, jawab. Ya, mungkin kebijakan dalam setiap negara itu beda-beda. Jadi Nggak usah disamain. nggak usah disamain lah sama negara yang lebih maju atau mundur. maksudnya yang di bawah kita sama yang di atas kita. Jadi kebijakan setiap negara tuh
ketua. Beda lah sama Indonesia gitu. Nah, ini mau jawab dulu tanya kelompoknya. Tadi mau menambahkan ya. Oh ya Pak, tadi sudah diwakilkan sama Roy. Udah. Enggak, untuk agar penampilan kita tuh terlihat lebih rapi dan nyaman saat belajar di kelas. Jadi begitu. Mana masih ada unek-unek tentang rambut gondrong? Udah Pak, cukup. Udah? Gitu. Ya. Kalau kalian lihat medsos Bapak, waktu pandemi Bapak gondrong. Ya. Waktu pandemi Bapak gondrong. Profesi Bapak guru. Tapi waktu pandemi Bapak gondrong. Kenapa? Karena Bapak tidak langsung bertemu kalian, ya. Ya. Jadi setiap sekolah itu setiap lembaga, bahkan mungkin di lembaga terkecil di masyarakat itu adalah keluarga. Itu punya aturan masing-masing, ya. Di satu keluarga misalkan membolehkan anggota keluarganya terserah mau pulang jam berapa, ya. Ada juga keluarga yang membatasi anggota keluarganya, boleh silakan main kemana aja asalkan pulang sebelum jam sekian. Nah, pastinya setiap keluarga pasti punya aturan seperti itu, ya. Begitupun di sekolah kita. Contoh, ya, tadi yang ditanyakan oleh Fatur ya, Fahrul, ya, mengenai rambut, ya, mengenai rambut. Terlebih lagi di kita ada jurusan yang masuk kelompok seni, ya, seni rupa. Kalau kalian main-main ke kampus yang jurusannya seni, itu kalian boleh lihat rambutnya, ya, macam-macam, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang botak, lontos. Nah, itu bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, gitu, ya. Kenapa di sana bisa gondrong? Ya, di anak kuliahan di kampus, terutama yang fakultasnya fakultas seni, gitu, ya. Nah, aturannya beda dengan aturan di sekolah. Nah, jadi setiap lembaga itu punya peraturan sendiri dan punya maksud dan tujuan sendiri dalam membuat dan menerapkan peraturan, ya. Di sekolah kita boleh gondrong? Boleh? Tidak. Banyak nggak siswa kita yang melanggar peraturan tersebut? Banyak. Dicatat nggak di kelompok kalian? Tidak Pak. Nah, Lupa Pak. Pak, ya. Nah, sebetulnya tugas kelompok ini adalah mengamati pelanggaran yang sering terjadi, gitu, ya. Nah, yang dicatat, yang dilaporkan oleh kelompok ini banyak sebetulnya yang tidak sering, ya. Contoh, merokok di lingkungan sekolah. Pernah melihat? Pernah Pak di kamar mandi dekat masjid. Pernah. Sering atau tidak? Udah 3 kali. 3 kali. Dilaporkan nggak? Nah, Cuma lihat untung sama bungkusnya doang. Jangan-jangan Abu Pak. ya. Tugas kalian ketika melihat pelanggaran itu adalah yang pertama, kalian laporkan kepada yang berwenang, ya. Di sekolah itu berarti kalian harus lapor ke guru. Itu. Kemudian tadi Bapak dengar ada yang
pacaran di luar batas wajar. Itu kalian lihat sendiri Iya Pak. di lingkungan sekolah? Iya Pak. Benar? Roy? Kalian pacaran? Enggak. Kirain pacaran. Ya. Nah itu ada yang mau bertanya lagi nggak? Satu pertanyaan lagi tentang pelanggaran peraturan. Ya termasuk tadi aksesoris ya, aksesoris. Jadi semua punya maksud dan tujuan tersendiri dan semua punya peraturan sendiri. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kenapa kalau misalkan kita ketahuan pakai gelang, misalkan ya, kenapa gelangnya harus diambil gitu, nggak dikasih tahu aja kayak gitu? Maksudnya tuh kayak apa namanya teh? Ya disimpan dulu kayak gitu. Kenapa itu enggak itu? Kenapa harus diambil? Maksudnya langsung diambil gitu? Pernah Pernah? diambil sama siapa? Itu yang di depan. Pak Heri hadir? Pak Heri sehat? Ini kata Shirley. Apa? Nah, ini dulu nih ya yang pernah mengalami. Aduh apa? Diambil ya? Dikembalikan lagi? Enggak. Ini Pak. Kenapa nggak diminta lagi? Oh kamera lah kan itu. Kenapa nggak diminta lagi? Ya berarti bisu ya. Nah biar gak panjang weh. Ada weh gak apa-apa kita kasih instansi lah. Nah, aksesoris yang disita oleh guru itu berhak diminta lagi ya, Pak Sherly. kameranya kesanain Pak. Iya. Pilih Ini saya. ada Pak Gatot tuh, Pak Gatot. Ya jadi ada tahapan-tahapannya ya untuk penyitaan barang-barang yang tidak boleh tidak boleh dibawa. Ya. Pertama diambil, pulangnya baru dikembalikan. Kalau sudah beberapa kali seperti itu, biasanya boleh diambil oleh orang tua. Terkadang guru juga lupa. Ya Pak Gatot ya. Terkadang guru juga lupa ketika misalkan oh nanti pulangnya akan dikembalikan. Ternyata ada tugas mendadak. Nah itu bisa lupa. Harusnya Sally hubungi yang bersangkutan, guru yang bersangkutan. Pak mau ambil gelang, gitu. Ya. Mau nanya? Oh mau izin ngejawab. Silakan. Kan udah dikasih tahu beberapa kali itu teh dibawa teh karena kitanya teh apa udah dikasih tahu tapi masih gitu kan ya masih tapi kadang juga yang ngebawanya teh enggak semua diambil tapi ngomong lu itu gelangnya gitu gitu dong Gitu. udah Pak, nama saya Arif Abdul Rahman. Izin bertanya, apa contoh bullying verbal? Dan juga Pak. Bullying verbal. Bullying verbal. Ya verbal tuh yang kata-kata. Ya, kayak gimana contohnya? Kata-kata masuk. Woi kamu hitam. Kamu jangan bilang diri sendiri. Ya Pak, lewat mulut itu Pak, Nah, kata-kata. lewat kata-kata. Kalau non verbal, Bisa fisik, kalau kan lewat medsos juga Pak bisa. nah, jadi tidak secara langsung ya dikatain, bapak ganteng. Nah gitu. Ada lagi? Oh udah ya cukup pertanyaannya tadi udah terakhir. Nanti ke kelompok selanjutnya. Karena kita ya sebetulnya seru juga, tapi kita dibatasi waktu sekarang jam 2:30. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok pertama. Kelompok pertama. Berikutnya kelompok 2.
Alif, Cung, Alif, Maina, Fahreza, dan Agil. Ini akan membahas apa? Membahas hubungan antar lembaga tinggi negara menurut Undang-Undang Dasar Nah, ini agak serius nih. 1945. Ini agak membahas negara nih. Silakan. Apa saja sih lembaga tinggi di Indonesia? Pertama adalah UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, lalu MK, Mahkamah Konstitusi, MA, Mahkamah Agung, dan yang terakhir Komisi Yudisial. Jadi fungsi dan wewenang BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, berfungsi untuk memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab keuangan negara bebas dan mandiri. Wewenang BPK adalah menentukan metode pemeriksaan dan waktu pemeriksaan, menggunakan semua alat pemeriksaan seperti data, berkas, dan juga informasi. Lalu memberikan pendapat sebagai penunjang pekerjaan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lalu memberikan pendapat terkait dengan kerugian negara. Lalu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berfungsi mengubah dan menetapkan UUD. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 1. Wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana, pengawasan terhadap pemerintahan, dan fungsi anggaran. Wewenang DPR menyusun program legislasi nasional prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang DPD pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang. Lalu ada presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Lalu wewenangnya adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden ini melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta bersama DPR. Terus Mahkamah Konstitusi atau MK berfungsi sebagai memeriksa, mengadili, dan merumuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat akan pemberhentian wakil presiden atau presiden. Lalu ada MA, Mahkamah Agung, berfungsi membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. KY, Komisi Yudisial, berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan, martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Teka bagian. Yang mau bertanya? Ayo dong, tanya dong. Ada yang mau bertanya? Tentang lembaga tinggi negara. Bertanya. Kepada seluruh siswa dan siswi SMK Negeri Nusantara 6
6. Mengingat waktu sholat Asya sebentar lagi. Silakan untuk segera menunggu dan menunggu Allah atau masjid untuk melakukan sholat Asya berjamaah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, satu pertanyaan boleh ya? Saya Bung Prayogo dari Kabupaten Santri bertanya. Kalau nggak salah tadi kan MP itu jenis perwakilan rakyat. Oh, perwakilan rakyat. Sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, antara MPR dan DPR itu apa sih bedanya? Bedanya MPR dan DPR. Apa fungsinya, wewenangnya atau apanya? Bedanya pokoknya malah. Kan belum tidak spesifik. Cek ya, cek. MPR, DPR, dan Dua aja, MPR dan DPR itu bedanya apa? bedanya kalau DPR tuh wewenangnya menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Kalau MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Cukup? Bagaimana? Jelas? Oh, rapat ya. Nah, gini ya. MPR dan DPR. Di situ di kelompok 2 sebetulnya sudah di kotak-kotak. Ya. Nih, mana kotaknya? Ini Nah, itu menandakan bahwa MPR, DPR, DPD ya. Jadi itu dalam satu kotak ya, menandakan bahwa di dalam MPR itu ada 2 lembaga, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR, anggota DPD itu sudah otomatis menjadi anggota MPR ya. Gitu. Kalau mereka ya DPR dan DPD bersatu dalam sebuah forum membahas tentang negara, nah itulah mereka MPR. Kalau hanya DPR dan presiden, mereka bukan bertugas sebagai anggota MPR gitu ya. Nah itu bedanya ya. Oke, sebetulnya kita masih banyak pertanyaan ya, tapi berhubung waktu juga tidak mencukupi, nanti minggu depan langsung lanjut ke kelompok 3 ya. Bapak mau menyoroti ini dulu nih, yang dibahas oleh kelompok 1. Sebetulnya ini boleh nggak? Sebetulnya ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Secara peraturan boleh nggak? Nah, ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan persiapan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.